Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Pertama dan utama sekali, marilah kita ucapkan puji serta syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang kita cintai ini. Salawat berikan salam tidak lupa pula kita kirimkan kepada orang junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Wali Negara Hijau, yang terhormat Bapak Wali Jorom Basnang beserta Bapak Ibu pengurus masjid dan aku nenek mama alim ulama, dan yang saya hormati bapak-bapak tim safari Ramadan Negara Hijau dan jamaah sidang tarawih yang dirahmati Allah. Baiklah, saya tidak akan memperpanjang mukadimahnya, langsung saja saya masuk ke susunan acara. Sebelum memasuki susunan acara, alangkah baiknya kita membacakan bismillah. Acara pertama, protokol yang sedang berlangsung. Acara kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Hidayatul Ramadhani. Kepada Hidayatul dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya ceramah agama oleh Bapak Farid Ujidi. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wali Negari meninjau, Bapak Bamus serta anggota dan seluruh tim Ramadan Nagari meninjau. Yang kami hormati Bapak pengurus Masjid Al-Ihsan Gasang, dan teristimewa kepada Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat sidang jamaah tarawih yang dimuliakan Allah. Pada malam ini alhamdulillah sedikit kedatangan tim Ramadan ke Nagarian meninjau yang insyaallah nanti bersosialisasi dengan jamaah kita di Gasang. Pada malam hari ini judul tausiah kita yaitu amalan utama di bulan Ramadan. Pertama, puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita
masih diberi kesempatan dan kesehatan untuk dapat kembali hadir rumah Allah yang kita cintai ini, walaupun sejak berbuka tadi cuaca tidak bersahabat, tapi berkat semangat kita dalam mendirikan qiyamul lail, alhamdulillah kita yang hadir pada hari ini mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat dan salam tidak bosan-bosannya pula kita kirimkan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari jalan yang sesat ke jalan yang benar, ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini sebagaimana telah kita ketahui memberikan berkah, lalu menghapus dosa, mengabulkan permohonan hamba. Maka pada itu di bulan Ramadan ini kesempatan kita untuk berlomba-lomba dalam mendapatkan seluruh keutamaan-keutamaan yang terdapat di bulan Ramadan. Rasulullah SAW telah bersabda, "Qad ja'akum syahrul Ramadan syahrul mubarak, iftaradallahu alaikum siyamahu, yuftahu fihi abwabul jannah wa tughallu fihi syayatin." Kata Rasulullah, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, diwajibkan kepada kalian ibadah puasa, dibukakan pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, serta setan-setan dibelenggu. Dengan kemuliaan-kemuliaan yang disebutkan dalam hadis ini, maka sangat rugi sekali jika kita tidak memanfaatkannya dengan amalan-amalan terbaik kita. Rasulullah SAW dan para sahabat serta orang-orang saleh terdahulu telah memberikan taulatan kepada kita, telah memberikan contoh-contoh bagaimana mereka itu berlomba-lomba dalam amal saleh untuk mengisi setiap waktu di bulan Ramadan ini. Ada beberapa amalan-amalan utama yang hendaknya jadi perhatian bagi kita di bulan Ramadan ini. Yang pertama, sholat tarawih. Sholat tarawih itu adalah sholat malam yang dilaksanakan setelah sholat isya, disebut juga dengan sholat lail. Selain di bulan Ramadan, biasanya sholat lail itu disebut juga dengan sholat tahajud. Banyak sekali keutamaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang melaksanakan sholat lail, apalagi di bulan suci Ramadan ini. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Alaikum bi qiyamil laili fa innahu da'bus sholihin qablakum wa huwa qurbatun ila rabbikum wa mukaffiratun lisayyiati wa manhatun anil ismi." Kata Rasulullah, hendaklah kalian melaksanakan qiyamul lail, salat malam, karena salat malam adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian dan membuat kalian lebih dekat kepada Allah. Salat malam dapat menghapuskan kesalahan dan dosa. Hadis riwayat Ahmad. Lalu dalam hadis yang lain, Rasulullah juga bersabda, "Man qala Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa melakukan qiyam Ramadan karena iman dan mengharap ridha Allah, maka dosa-dosanya telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi tidak ada rasa nawai untuk bermalas-malas dalam melaksanakan ibadah sholat tarawih. Nah, lalu dua motivasi bagi yang
untuk melaksanakan sholat tarawih. Jadi jangan pilih-pilih waktu untuk tarawih, sehingga kadang-kadang kita lihat di akhir-akhir Ramadan mulai meninggalkan sholat tarawih. Sholat tarawih ini hendaknya dikerjakan berjamaah bersama dengan imam. Nah, jadi jangan pilih. Nah, hari-hari lalaki kerayu mulai malih. Nah, mulai enggan. Nah, untuk melaksanakan salat tarawih. Salat tarawih hendaknya dikerjakan berjamaah bersama imam. Artinya bersama-sama dengan kaum muslimin yang lainnya untuk melaksanakan sunnah Rasulullah SAW ini sebagai bentuk syiar. Nah, syiar dari Islam. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i, "Man qama ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamu lailah." Kata Rasulullah, barang siapa sholat tarawih bersama imam sampai selesai, maka ditulis baginya sholat semalam suntuk. Jadi artinya marilah. Nah, awak tetap istiqomah dalam melaksanakan sholat tarawih. Sebab sholat tarawih itu salah satu amalan utama di bulan suci Ramadan. Sebenarnya tidak ada alasan awak. Nah, saja awal Ramadan itu ada musajid musalatu panut rami di umat melaksanakan sholat tarawih. Nah, dan sholat tarawih itu kan sunnah. Nah, tidak wajib, tapi sunnahnya merupakan amalan tamu. Nah, amalan samu jual beribadah semalam suntuk. Nah, kalau sholat tarawih bersama imam sampai selesai. Nah, ada berpikir. Lalu yang kedua, amalan utama yang kedua membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Itu amalan utama yang mudah-mudahan lagi ke malam kedua balik jus ya, lagi hasil ya kedua jus mudah-mudahan. Nah, sebagai amalan utama, amalan ini juga dilaksanakan Rasulullah dan para sahabat. Nah, kalau contoh itu kan ngaji. Nah, kayak yang lain. Nah, bahkan malaikat Jibril datang menemui Rasulullah setiap bulan Ramadan untuk mendengar bacaan beliau. Nah, Al-Quran juga dapat menjadi obat daripada hati kita yang mungkin sedang gundah gulana. Dan Al-Quran itu juga rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kata Allah dalam Al-Quran, nah, Al-Quran itu kalau dibaca orang dengar dan perhatikanlah, mudah-mudahan kita mendapat rahmat. Nah, itu Al-Quran yang katakan firman Allah. Nah, sebaik-baik pelajaran ialah pelajaran Allah yang termaktub di dalam kitab suci Al-Quran. Kalau dibaca orang dengar dan perhatikanlah, mudah-mudahan kita mendapat rahmat. Jadi Al-Quran itu rahmat. Allah Subhanahu wa taala kan telah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izah min rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatul lil mu'minin." Kata Allah, wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Rabbmu, penyembuh bagi penyakit yang ada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Surah Yunus ayat 10. Jadi barang siapa yang tidak tertarik dengan Al-Quran, yang enggan membaca Al-Quran, ibarat rumah yang kosong dari penghuninya. Karena itu orang-orang yang berpaling, orang-orang yang jauh dari Al-Quran itu disebut juga teman
dari setan. Sebagaimana Allah telah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may ya'shu an zikril rahman nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Kata Allah, dan barang siapa berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih Al-Quran, kami biarkan setan menyesatkannya dan menjadi teman karibnya. Jadi alangkah ruginya kita di bulan Ramadan ini yang penuh dengan kemuliaan, yang penuh dengan keberkahan, yang di Ramadan ini pula Al-Quran diturunkan. Al-Quran tidak kita isi dengan tilawahnya, artinya Al-Quran tidak kita baca. Marilah, sediakan waktu kita di setiap saat, di setiap hari untuk selalu membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan. Yang ketiga, amal utama yaitu memperbanyak infak. Ada sedekah. Infak dan sedekah itu merupakan amalan utama bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melipat gandakan pahala orang-orang yang beramal saleh di bulan Ramadan. Salah satu amal saleh di bulan Ramadan itu adalah infak dan sedekah. Yang terakhir, amal utama yang perlu kita lakukan, menjauhi hal-hal yang merusak pahala puasa. Marilah di bulan Ramadan ini kita jauhi segala sifat-sifat yang akan merusak pahala ibadah Ramadan puasa kita. Apakah itu ghibah kita tinggalkan, dusta kita tinggalkan, serta perbuatan-perbuatan sia-sia lainnya harus kita tinggalkan. Contoh bermalas-malasan, tidur-tiduran yang banyak. Pelampiasan ketika berbuka puasa itu sesuatu hal yang sia-sia yang akan merusak daripada pahala puasa kita. Rasulullah SAW telah bersabda, "Man lam yada' qaulaz zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, malah mengamalkannya, maka Allah tidak butuh dari rasa lapar dan haus yang dia tahan. Artinya, kalau masih melakukan kedustaan, maka tidak menilai puasa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dalam hadis yang lain, Rasulullah juga bersabda, "Laisa siyamu minal akli wasyarabi, innama siyamu minal lagwi warrafas, fa in sabbaka ahadun aw jahla 'alaika faltaqul inni shaim, inni shaim." Kata Rasulullah, puasa bukan hanya menahan dari makan dan minum saja, tetapi puasa adalah menahan diri dari perkataan sia-sia, dari perkataan kotor. Apabila seorang mencelamu atau berbuat jahil, usil padamu, katakanlah, "Aku sedang puasa, aku sedang puasa." Inilah tuntunan dari Rasulullah SAW kepada kita untuk selalu melaksanakan amalan-amalan utama di bulan Ramadan dan menjauhi segala hal-hal yang akan dapat merusak dari pahala puasa itu. Di acara kita masih banyak. Demikian saja ceramah Ramadan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita bersama. Banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya kata sambutan oleh Bapak Pengurus Masjid Al-Ihsan Kasam. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sallallahu alaihi. Yang sama-sama kita hormati angku-angku Nia Mama, angku-angku Imam Khatib, kemudian angku-angku Cendek Pandai, ibu-ibu Budo Gandung, dan kemudian teristimewa saudara-saudara kita, angku-angku kita, jamaah kita, tim Ramadan dari Kanagaria Meninjau yang dipimpin oleh Pak Badi langsung, Pak Armen Yasin, beserta anggota Bamus dan seluruh jajarannya yang alhamdulillah pada hari ini telah hadir di hadapan kita bersama. Puji syukur mari sama-sama kita ucapkan kepada kehadiran Allah Azza wa Jalla yang mana berkat nikmat dan rahmatnya kita bisa hadir di tempat ini. Kemudian selanjutnya salawat dan salam senantiasa hendaknya tercurah dengan izin Allah kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah meninggalkan dua pusaka bagi kita, yang beliau sendiri yang mengatakan apabila kita berpegang teguh kepada keduanya, insya Allah lam tadillu abada, katanya tidak akan sesat selama-lamanya, yakni Al-Quran dan Sunnah. Kemudian Bapak dan Ibu yang kami hormati, rasanya tidak kabar panjang-panjang benar. Yang pertama tentu selamat datang di Masjid Raya Al-Ihsan Kasang kepada Pak Wali beserta Bamus dan jajarannya, dan selamat bergabung pada hari ini dengan jemaah Masjid Raya Al-Ihsan Kasang melaksanakan rutinitas kita sendiri bulan Ramadan, yakni salat isya dan salat tarawih, dan diikuti dengan salat witir berjamaah. Mudah-mudahan dari hari ke hari apalagi makin karek ke ujung ndaknya yo ndakna kapa tambah panmah, tapi ndak jiru bana, tapi mungkin hari itu karena mungkin hari kalau hari hujan labe disertai angin, maka ya agak kurang nampaknya nanti bu ndak barang. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi nikmat yang Allah berikan kepada kita, yakni nikmat Ramadan dan qiyamul lail yang kita adakan pada malam hari ini. Kemudian bincang-bincang dengan Pak Wali tadi, katanya tentu dari tim Nagari, tim apa kok berjalan lagi berbuat tangan, kan itu yang tadi. Jadi alhamdulillah, cuman katanya berikan kwitansi dengan aku rekan Bali dengan budget sekian tadi katanya aku pastinya tentu setelah dipotong pajaknya marah ini yang dan tidak dulu tahu tak sama dulu tidak sama dulu pajaknya nak sama, bisa dikira-kira aku gitu. Jadi itu yang pertama, terima kasih. Yang kemudian karena olah hari ketiga balik, masih dikirim malam ketiga balik ya Bu ya. Malam ketiga balik, mudah-mudahan kalau seandainya kini kalau malam terakhir, kira-kira kita lagi kayak ibu hati gitu. Sebab Nabi menyebutkan apabila berakhir malam bulan Ramadan, pemandangi segala yang di langit dan yang di bumi dirawat, kira-kira kalau seandainya disuat selesai bulan Ramadan itu lagi kayak buat tiga dibuat tidak baju benar hati lah, kue lencukui atau dan anak di remaja kita orang kira-kira sudah atau ibu hatinya itu lah. Jadi mudah-mudahan itu masih diberi Allah kesempatan yang sama dengan Ramadan ini, kesempatan nikmat Islam dan iman. Maka
kita maksimalkanlah dari Ramadan ke Ramadan, karena itu tadi yang dakwah masjid sutradaranya bukan kita, kecekwaan kita. Jadi sutradara itulah yang memegang kendali hidup dan mati dan seluruh ketaatan yang kita laksanakan yang diwajibkan kepada kita. Mungkin itu saja, mungkin nak panjang mana bisa sampaikan. Kok panjang kecil banyak salahnya. Nah kan itu lalu orang orang mikir itu gitu aja juga kan. Nah, jadi mewakili sendirilah. Banyak maaf mewakili dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya akan disambutkan oleh Bapak Wali Negari. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du, fusikum fa ya ibadallah laqad khazantakum. Yang saya sangat hormati aku milik mama dan kadang masa tua. Yang saya sangat hormati aku Imam Khatib sudah bendang dalam negeri. Aku jadi pandai ulang nan kali bijaksana, tahu di rantiang nan kamempo, tahu di ainan kabakisan. Ibu-ibu bulu kandung di pape rumahan gadang, awi kabaki minta ayah, minta kabaki minta nasi, kabayong pagi ke akhirat, ke undung ke Madinah. Saudara-saudara ada di generasi muda, pari paga di negari, nan kapamari saku jobu saku, nan kapamaga tinama tumbuh. Kaum muslimin, kaum muslimat yang barangkali tidak dapat satu persatu, juz salam saja untuk memuliakan. Alhamdulillah, puji syukur bagi Allah yang melimpahkan rahmat kepada kita semua, sehingga pada malam yang berbahagia ini kita dipertemukan dalam suasana silaturahim. Mudah-mudahan saja dengan jalinan silaturahim Allah mudahkan rezeki itu bersama. Tadi juga disampaikan di Ketua Pengurus Masjid Alisan Hasan. Tadi beliau meminjam ketua orang tua kita. Kok jalan bawa pati malengan bawa taman. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita dari pemerintah negara ada lengkap, ada wali negara Pak Sekna, kau kasih di negara, ketua Bamus dan anggota. Alhamdulillah lah hadir bersama-sama kita di Siko, wali Jorong di Kadagirian Manijau. Tidak banyak rasanya yang Kak sampaikan. Kalau yang berkaitan dengan anggaran, tentu itu ada keterbatasan. Namun tadi juga disampaikan, kalau menyampaikan dari sudut angko-angko, tentu ketua tidak perlu mau mendahului. Tapi yang berkaitan dengan anggaran negara ini, siapapun berhak untuk tahu soal itu anggaran apa samu,
Aku negara seluruh Nio gadang, nio kete, awak sama-sama berhak untuk tahu sebab itu anggaran-anggaran kita. Untuk anggaran dari yang dijumui Kalimojorong itu negara menyiapkan anggaran 2 juta potong pajak. Tadi disampaikan juga hasil dari pinjam juga di Jorong. Apa yang dibutuhkan di anggaran segitu, mudah-mudahan Masjid Kitoko perlu juga papan informasi. Barangkali itu 2 papan informasi perlu pengadaan. Di muka musaji itu perlu lebih disempurnakan menyangkut dengan masalah penerangan. Itu mohon nanti ditindaklanjuti sesuai dengan anggaran yang ada. Tolong nanti datangkan hari untuk pendanaannya. Itu yang barangkali mengulas dari apa yang telah disampaikan Pak Ketua Polis tadi, mau sampaikan supaya awak juga bisa tahu tentang itu. Kemudian di lingkungan Masjid Kitoko suatu acara khatam Quran, Abu juga sampaikan ada upaya bersama yang memang telah ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat yang berkaitan dengan sungai itu Batih Nagari Kitu Jubayua, itu Batu Marasi. Baru-baru itu ada dulu ayam gadang yang mengibarkan utuh sehingga kanti yang mana ada dari bawah kanti sementara di hati itu bukiman warga gitu. Itu merupakan tanggung jawab kita bersama. Kalau seandainya ada itu didengari dengan materi kadang yang baru itu pasti negara masuk bisa turun. Tapi untuk sungai yang ada di negara itu izinkan dana kabupaten pun ada untuk itu. Wilayah sungai di negara Meninjau itu bukan kewenangan provinsi tapi kewenangan Balai Wilayah Sungai Sumatera 5. Balai itu bertanggung jawab langsung kepada menteri bukan kepada gubernur. Untuk kepastian di dalam permasalahan itu, Warai Nagari bersama Ketua Bamus dan Ketua KAN telah datang ke kantor Balai Wilayah Sungai Sumatera 5 di Padang. Itu didampingi oleh 2 orang putra terbaik di Jorong Gasang. Yang pertama itu Bapak Profesor Khairul Mahmud, itu kini rumah rangkaiannya di Surabaya, tapi beliau itu asal dari Gasang, orang pilih Gasang. Kemudian aku Profesor Syahril Datuk Menindiah dan Basah. Sewaktu kabar ke Padang kepada salah seorang pimpinan, aku sampaikan kami datang dari Maninjau beserta rombongan. Kami tidak ingin kami dinanti oleh orang yang bersifat teknis, tidak punya kewenangan dalam kebijakan. Kami berharap kami dari Maninjau bisa nanti menghadap bicara langsung dengan pimpinan. Alhamdulillah 5 orang dari unsur pimpinan di balai menunggu kami di kantornya sesuai dengan apa yang telah dijanjikan. Pintu untuk negari Maninjau terbuka lebar. Dan beliau itu sudah menyatakan bahwa untuk Batang Marasi itu Allah masuk dalam perencanaan dan pekerjaan. Cuma sampai detik ini dana dari pusat itu alun turun. Ia masuk dalam perencanaan, masuk dalam data pekerjaan, turun anggaran dilaksanakan. Tapi selama dananya belum diturunkan, pekerjaan itu tentu belum dapat dilaksanakan. Sewaktu aku dikirimi di Wali Jorong Gasang itu tabian yang baru runtuh itu sewaktu ayah dan kawan tanggo, aku langsung kirimkan ke pimpinan Balai Wilayah Sungai Sumatera 5. Namun itu belum ada tindakan yang bisa diambil karena memang
keterkaitan dana untuk itu. Kalau dana di balai itu sangat kadang itu. Sewaktu ada bencana di Tenagri Tujusani di awal Marigo udah turun anggarannya langsung dilaksanakan. Itu Cik Sungai itu anggarannya 9,5 miliar itu Cik Sungai. Kiri kanan sungai itu dibangunkan jalan. Kalau PU yang membangun jalan itu selesai jalan itu atau sedang dikerjakan, kepala dinasnya masuk sanksi. Sebab tidak ada kewenangan PU untuk melaksanakan itu. Kalau PU jalan yang membangun jalan di pinggir mata air, sebab itu melanggar undang-undang yang berkaitan dengan masalah 50 meter dari bibir pantai. Siapapun yang bisa membangun, kecuali balai wilayah sungai, itu yang berhak untuk membangunnya. Lain dari itu mencoba membangun itu tantangannya karena berseberangan dengan undang-undang itu sanksi itu tantangannya. Nah itu. Jadi karena memang ala ujung kan jo yang 50 meter dari bibir pantai itu permennya itu adalah terbit itu. Peraturan Menteri PUPR yang berkaitan dengan 50 meter dari bibir pantai itu berlaku secara nasional, bukan di Maninjau saja. Ba'a awak menyikapi amakonyo itulah Maninjau berusaha melakukan pendekatan dengan Badan Pertanahan Nasional agar untuk Nagari Maninjau juga termasuk prioritas utama untuk tahun anggaran berjalan tahun 2023-2024 agar masyarakat diberi kesempatan dalam kepengurusan sertifikat gratis. Di dalam masalah itu, jadi dari guru-guru Maninjau itu memang terjadi kesalahpahaman atau salah dalam memahami apapun namanya. Setiap orang yang berkomentar tentang apa yang terjadi di Geri Maninjau dipastikan bahwa itu orangnya peduli negari. Biko bahwa itu batu atau salah apa yang disampaikan, apa yang dikomentari. Namun di dalam permasalahan itu kita memang harus di posisi yang memahami. Katakanlah ambo merasa diri ambo ko hebat, karena segala macam titel akademis itu berada di pundak ambo, profesor, doktor, insinyur, segala macamnya pendidikan itu ada di diri ambo. Namun pendidikan itu sesuai dengan apa keahlian ambo. Yang berkaitan dengan masalah pertanahan, barangkali dusana gitu tentang itu kurang memahami. Untuk itu pun itu juga perlu awak sikapi itu secara bijak. Ada yang mengatakan arato pusako itu tidak bisa disertifikatkan. Ijan kawali jorong ditanyakan. Dan paling pas untuk memberikan pemahaman itu adalah Badan Pertanahan Nasional. Kalau ambo sebagai mama ditanyanya di kemanakan ambo, arato pusako tinggi dari inya itu, sia saja kau yang nan berhak. Kalau sebagai mama ambo bisa memahami, ambo beri keterangan secara lisan. Keterangan secara lisan itu bisa tidak ditulis? Kalau bisa dikatakan berarti bisa dituliskan. Kalau bisa dituliskan, bisa dibuangkan dalam bentuk ranji. Pusako tinggi, siapa saja yang berhak, jalankan ranji itu. Siapa saja yang berhak di dalam ranji itu, siapa saja yang ada di dalam ranji itu berhak atas objek tanah itu. Kemudian Bayu Batidola, siapa yang kali angke menjadi mama kepala waris dari sekian banyak inyek. Katakanlah inyek itu ada balampik atau balimo
sepakat awak make ampe orang atau balimu orang sebagai mama kepala waris yang bertindak atas nama ampe izin. Kalau yang bertindak atas nama izin kan menjual menggadai itu tidak berhaknya kecuali izin dari orang yang tertulis di ranji itu. Apa yang kau takutkan? Kalau seandainya kok ada nama mama itu mati, mama itu anaknya namanya kok bisa model itu? Izinkan anaknya mama itu sendiri tidak bisa menjual. Apa lihat anaknya? Sebab mama itu, mama kepala itu bertindak atas nama. Tapi kami percayakan saja lah ke mama, atau mama saja lah. Ikut pangkabaran. Kalau ingin awak janiah sampai kemaru dari hulunya tuh harus jatuh. Ijan bamani-mani awak di dalam permasalahan itu harus pada jatuh. Kalau bamani-mani ikut lagu pangkabaran. Bak kata mama saja lama kami kamanakan itu menurut dia kamanakan katakan bak kata mama di sertifikatnya ada namanya matinya anaknya namanya izinkan matinya itu pun dia berhak juga sama sertifikat itu ada namanya. Barangkali di dalam permasalahan itu kalau kita sepakat urus. Tapi kalau kita tidak sepakat, jual indah maaf. Sebab dalam mengurus sertifikat itu tidak ada dua saat. Baik dari negara maupun dari negara, tidak ada dua saat. Cuma coba tanya diri kita masing-masing ya. Kita kan orang meninjau, kita masyarakat dari meninjau. 50 meter dari bibir pantai itu menurut permen itu status tanahnya status quo. Izinkan kabar parang yang menteri ya Pak. Baparan awak sama awak saja udah didengar di Jauh, alun bakaran saya dia sampai gini. Apalagi kabar parang di pemerintah pusat. Bakal awak kami izinkan barsuk ikut tanah kami. Izinkan kami mengizinkan ya. Dirampas kurang tanah awak laporkan ke polisi. Laporan awal diterima, tidak lanjutnya nol pasti. Yang bisa ditindaklanjuti di dalam pidana perampasan bila tanah itu tidak bersertifikat. Memaki kata itu jadi polisi yang salahkan, awal yang salahkan itu. Dan ada kesempatan untuk menerbitkan sertifikat itu tidak memanfaatkan. Itu kata aku tidak. Di saat ada gejolak apa yang bisa awak lakukan di negara ini berkaitan dengan masalah tanah, kita berurusannya dengan BPN. Awak minta puluh BPN itu untuk datang ke meninjau. Awak minta puluh aku gitu tokoh masyarakat dan difasilitasi di negara ini. Dah disampaikan oleh pihak BPN. Diminta kepada pihak BPN agar masyarakat awak diringankan untuk tidak berusaha terpubasuh sesuai ekonomi ini Bu apa-apa sekian kali kalau terpubasuh sekian kali sekian gitu, tapi kini tidak terpubasuh oleh urusan kabarero adat nagari meninjau itu pelayanan ada setiap hari Selasa dan hari Rabu. Insya Allah nanti di hari raya Idul Fitri itu kurang rantau banyak pulang untuk memanfaatkan peluang itu. Dia karena apa? Mereka itu dirantau di saat materi informasi itu ini tidak banding-bandingnya sama ini dicarinya kakaknya setelahnya mendapatkan informasi yang pasti pastikan hari raya itu pulang dalam rangka urusan itu. Bapak awak yang dikangguan jadi membuat berharap kalau membuat ingin menyelamatkan arah tua izin wak selamatkan juga katu wak selamatkan dengan bukti itu dalam bentuk sertifikat. Negara pun mengakui untuk itu, negara pun melindungi untuk itu. Tapi kalau kato-kato nanti ku arah orang gaiden
di lampasnya di siano lah 25 meter kali sekian meter dan kalian juga akan ulang. Sebab orang kini bicara berdasarkan fakta hukum. Fakta hukum itu dalam bentuk apa? Nah itu yang sertifikat pulang kawak ini. Ikulah ada dari kesempatan gratis kawak manfaatkan atau indah bagi lah itu dalam pulau itu. Mudah-mudahan saja yang kita di negara ini siap itu untuk memfasilitasi manfaatkanlah. Kalau kurang jadi datang ke Balai Adat Negara Meninjau setiap hari Selasa dan hari Rabu ada pelayanan di situ. Kalau awak ada memiliki suratnya, katakanlah surat Bali. Kalau Baju Bali itu ada surat itu itu. Bawa surat yang asli fotokopinya agiakan Biko awak diakhir belangko di pihak PPR untuk awak isi. Di situ ada yang akan ditandatangani pakai materai. Materai itu iyo awak nama Bali. Ah, jadi kita kurang PPR itu. Materai itu awak nama Bali. Kalau dari nilai jual belinya 80 juta itu seluruhnya pajak jual beli ditanggung oleh negara. Di AT dari 80 juta awal dikenakan pajak jual beli 5% dari nilai jual beli. Katakanlah misalnya seperti itu. Arato itu buat balik 100 juta. Nah 80 juta itu lah dibayar oleh negara yang 5% dari 80 juta. Buat balik 100 kurang 80 tinggal 20 juta. Awak kena pajak jual beli 5% dari 20 juta, bukan dari 100 juta. Pajak jual beli itu store-nya ke Pemda, bukan ke Badan Pertanahan Nasional, ke BPN murni 0 rupiah. Pajak jual beli itu store-nya ke Pemda. Jadi kalau sebagai 80 juta, 5% dari 80 juta ditanggung oleh negara. Lebih dari itu, lebihnya itulah 5%-nya distorkan ke pemerintah daerah. Kalau awak tidak membayar, jual beli. Tapi di sertifikat awak itu dinyatakan pajak terutang. Awak tetap mendapatkan sertifikat. Tapi di sertifikat awak itu dinyatakan pajak terutang. Bila suatu saat tanah yang ada sertifikat itu awak jual, awak memang yang terutang itu kawak bayar itu ke pemerintah. Kalau ada begitu pembayarnya, sertifikat awak itu juga diterbitkan. Tapi di sertifikat itu dinyatakan pajak terutang. Nah itu, apalagi keringannya. Tidak ada gitu pembayar sertifikat keluar aja. Jadi barangkali itu apa-apa ibu-ibu semuanya, ampun mohon maaf. Kalau seandainya ada kecurigaan di dalam masalah itu Pak Wali itu dapat sekian persen dari sekian persen itu. Kalau seandainya itu ada, jangan lama-lama bana berpikir. Tak jadi itu ada di Jorong Gasang, Ulang Gasang pun barusan Ketua Wali kita tanda tangan, Pak Wali ini minta sekian persen dari sekian persen itu. Jangan ditunggu biswa, ahli itu juga parantikan oleh negara itu. Jadi tunggu biswa. Tapi kalau tidak, siapapun di negara itu yang memang ngurus negara itu, kalau ada salah dia dicari-carikan salah. Tapi kalau memang negara itu, alun ke bininya, carikan bininya, ada. Tapi kalau tidak salah itu, jangan dicari-carikan dulu salahnya. Ibu awaknya negara awak. Allah kamu orang mengurus kampung awak bersyukur awak. Sebab dia mengurus kampung itu niatnya insya Allah, niat dalam rangka ibadah. Jadi kita mohon kepada Tuhan Basamu, barabana painyo nan kita dama, tolong cari kapakannya. Jangan ragu-ragu. Ambo malah bangga
kalau ada yang datang ke ambo mengatakan berita buruk itu, supaya apa? Supaya ambo juga punya kesempatan untuk menjalankan yang sesungguhnya. Barangkali itu di karena kita akan salat tarawih juga. Kalau ada nanti kita tambahnya dari Pak Bamus, silakan. Mohon maaf bila ada kekeliruan, memang barangkali itu ya. Kalau kata aku sampaikanlah segala sesuatunya secara bijak. Mungkin itu kalau kelemahan ambo menyangkut dengan hal-hal yang prinsip. Ambo kurang pandai berbahasa basi dalam ngaji. Untuk nama diriku, maafkan ambo bila ada nanda doakan ayat dan doa keturun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya kata sambutan tadi, maka berakhir pula acara kita pada malam ini. Acara selanjutnya serah terima oleh Bapak pengurus dari Bagus kepada Bapak pengurus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanu tangan Bapak dan Bapak Bati namanya. Kami terima dari Masjid Al-Ihsan Besar mewakili dari Pak Wali dan nama kalian. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya kata sambutan tadi, maka akan berakhir pula acara kita pada malam hari ini. Saya sebagai protokol, kalau ada kata-kata salah saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah.